3. Selanjutnya posisi yang keempat, silakan duduk. Bagaimana cara duduk? Ya dorong, iya seperti itu duduk ya. Nah, posisi jongkok, boleh jongkok ya, ya di sini, iya oke. Jongkok, hati-hati ada lubang di tengah. Kaki dibuka ya, dibuka samping, oke. Nah ya, ketika ada kontraksi yang ada kuat, dorongan ingin meneran ya. Ketika posisi pertama nggak ada kemajuan, kedua nggak ada kemajuan, ketiga juga susah, kita cari lagi posisi berikutnya yaitu posisi jongkok. Nah, ibu tangannya di sini sayang ya. Nah, kemudian ketika ada kontraksi yang maksimal, sama posisinya kepala coba nunduk, ngedan. Nah, sorry itu lagi. Nah, seperti itu. Seolah-olah dia seperti mau buang air besar di toilet ya, seperti itu ya. Dengan posisi seperti ini juga dia membuka panggul dalam ya, panggul dalam dia terbuka ya. Kalau kesulitan panggul yang ngepres dengan posisi seperti ini, dia cepat turunnya kepala, cepat ya, kontraksi cepat. Ini mempercepat penurunan kepala dan memperlebar panggul dalam ya, seperti itu. Nah, capek ibu, rubah lagi posisi. Tidak selamanya ibu merasa nyaman dengan satu posisi, pasti ibu merasa tidak nyaman, maka kita rubah lagi posisi yang lain ya. Nah, ada posisi yang membuat rasa nyaman kepada ibu ketika kita dapat klien ya, karena setiap ibu yang melahirkan itu tidak sama. Dengan sugesti dari masing-masing ibu, ada yang tenang, ada yang ibu panik ya kan, ada yang ibu tidak sabar. Nah, ketika dia tidak bisa menahan sakit yang luar biasa, ada ibu yang sampai berteriak, itu ada pasti. Masing-masing ibu itu macam-macam ya. Ada ibu yang sedang berteriak saat proses persalinan, maka kita minta dengan posisi merangkak. Nah, seperti anak yang mau merangkak, menangkawang. Nah, iya pintar nih ya. Ibunya pintar nih ya, bisa ngikutin ya, ngikutin arahan. Tangan seperti ini sayang. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti kita merangkak. Nah, kepala nunduk sayang. Ketika ada kontraksi ya, dorongan ingin meneran atau mengejan, seperti tadi juga. Nah, nunduk sayang. Buka mulut, buka mata. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dengan posisi seperti ini, di mana ibu yang merasakan sakit yang hebat pada daerah punggung ya, daerah punggung ini sakitnya luar biasa ya, ketika ibu tidak bisa menahan sakit sampai teriak. Dengan posisi seperti ini, coba silahkan ibu-ibu mempraktekannya, membuat rasa nyaman yang luar biasa, yang awalnya teriak menjadi diam. Ini semua sudah ibu lakukan, ibu praktekkan ke setiap pasien ibu. Nah, jadi memberikan rasa nyaman pada daerah yang sakit, yang awalnya dia teriak ngamuk menjadi diam ya, dengan posisi seperti ini. Jadi mengurangi rasa nyeri yang hebat ya pada daerah punggung. Seperti ya, silahkan duduk kembali sayang. Nah, berapa sudah posisi? Setengah duduk ya, duduk miring kiri, jongkok, merangkak. Satu lagi posisi berdiri. Oke, terakhir ya, silahkan dari samping sana ada jalan turun, ya. Nah, ada jalan turun, silahkan posisi berdiri, ya. Suaminya ikut berdiri di sini, sayang, ya, pintar. Ini ya, posisi berdiri, ya. Jadi dia berdansa, suami bisa merangkul. Nah, dari sebelah juga rangkul. Nah, iya, sambil goyang, nggak apa-apa. Nah. Ini posisi berdiri ya. Nah, itu yang namanya posisi dansa ya, boleh berdansa. Kemudian ketika ada kontraksi yang maksimal, yang ada kuat, dorongan ingin meneran, dorongan ingin mengejan, ingin buang air besar, serasa ingin buang air besar, maka dia bisa mengejan dengan posisi seperti tadi, nunduk, buka mata, buka mulut. Nah, seperti itu. Lagi. Nah, seperti itu ya. Ini posisi. Jadi ini juga mempercepat proses turunnya kepala ya, mempercepat proses turunnya kepala ya. Nah, sehingga dengan kita membuka bagian ini, kita harapkan bagian
panggul, pintu panggul bagian bawah itu terbuka, ya. Ada juga posisi seperti ini, ya. Nah seperti ini. Ketika ada ingin rasa meneran, maka dia sampai seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, sudah Ibu praktekkan 6 posisi pada proses persalinan, posisi meneran. Posisi yang direkomendasikan, ya, direkomendasikan, dan ini merupakan posisi untuk asuhan persalinan normal, ya, asuhan persalinan normal. Nah, ketika pembukaan belum lengkap, ya, ibu-ibu semua, adik-adik, teman-teman semua, ya, ketika pembukaan belum lengkap, yaitu 10 cm itu dianggap lengkap, ya. Kemudian kepala masih tinggi umpamanya, ibu kita anjurkan untuk jalan-jalan saja, ya, rileks, tidak perlu dia berada di ruang persalinan seperti ini, ya, ruang partus namanya, tidak perlu, nanti ibunya malah tambah panik, tambah stres, tambah bingung, keluarga yang di luar juga tambah bingung, kok lama di dalam ya, kok nggak lahir-lahir, karena belum saatnya, bidan tidak bisa tolong belum saatnya. Dia hanya mendampingi. Nah, lebih baik ibu kita minta untuk keluar jalan-jalan. Sehingga keluarga pun menyaksikan, oh ternyata masih belum. Nah, dengan dia jalan-jalan beraktivitas, maka kita harapkan kontraksi menjadi lebih baik, kepala lebih cepat akan turun. Seperti itu. Ketika sudah terjadi pembukaan lengkap, ya, pembukaan lengkap, ya, tanda kutip pembukaan lengkap, tetapi kepala masih tinggi, itu pun kita arahkan jalan-jalan, ya, nggak perlu harus dipimpin, ya, karena nanti lama, ya. Jadi pada proses persalinan di kala 2, ya, kala 2 itu kala pengeluaran, supaya tidak lama, ya, kita harapkan untuk anak pertama itu maksimal 2 jam harus lahir, ya, kalau bisa 1 jam lahir, ya. Nah, di anak kedua, ketiga atau namanya multivara, ya, anak lebih dari 1 itu minimal, ya, minimal setengah jam, 30 menit, maksimal 1 jam itu harus lahir. Nah, kita harapkan ketika dia meneran belum sampai 15 menit bayi sudah lahir. Nah, itu yang kita harapkan dengan memberikan kesempatan ibu beraktivitas, mengatur posisi, ya, merubah posisi, itu tujuan kita, ya. Sama dengan ada yang bertanya, dengan tiup-tiup lahir saja, benar, tapi tidak semua pasien atau klien itu dengan tiup-tiup bisa lahir. Ketika panggulnya ngepres, ya, bayinya besar, biar suruh tiup-tiup terus tidak akan lahir, maka pilihannya adalah kita merubah posisi. Itu tujuannya, kita merubah posisi yang direkomendasikan hanya 6. Tidak ada lagi teman, ya, posisi yang tidur telentang, ya. Zaman dulu pasien tidur telentang, contoh naik dulu, naik sayang, ya. Nah, ini posisi tidur telentang. Kalau zaman dulu, zaman ibu yang baru-baru jadi bidan dulu melahirkan dan posisi telentang. Nah, tidur telentang sayang. Miring, teknik miring, ya, teknik miring tidur, ya. Oke, miring sayang. Nah, pintar, ya, telentang sayang, telentang. Nah, ini namanya posisi telentang, ya, dengan 1 bantal, ya. Posisi telentang boleh, tapi jangan lebih dari 10 menit, ya. Makanya kita rubah-rubah posisi seperti tadi, duduk, setengah duduk, miring kiri, jongkok, merangkak, berdiri, bahkan jalan-jalan sebelum pembukaan lengkap, ya. Jadi posisi seperti ini tidak dianjurkan lagi sayang, ya. Kenapa? Ada alasan medisnya apa? Nah, dengan dia posisi telentang seperti ini, ya, perut ini kan besar sayang, ya, perut ini besar. Ketika dia posisi telentang, maka dia akan ke dalam, tekanan perut ini akan ke dalam, maka dia juga akan menekan pembuluh darah yang besar, vena cava inferior. Saluran dari oksigen dari ibu, ya, asupan oksigen dari ibu ke janin akan terhambat, akan terganggu, ya, sehingga tidak mustahil janin di dalam kandungan menjadi distres, janin dalam kandungan menjadi hipoksia, dan
bayi lahir menjadi aspeksia, kita tidak ada manipulasi, kita tidak ada intervensi, tetapi dengan posisi ibu yang keliru, yang tidak kita beri petunjuk kepada ibu, tidak menutup kemungkinan janin tidak lahir dengan segera menangis, ya. Nah, jadi untuk menghindari aspeksia, tidak menangis setelah lahir, maka dari posisi-posisi inilah yang untuk membantu keselamatan ibu dan keselamatan janin, kesejahteraan ibu dan kesejahteraan janin. Ibu melahirkan selamat, bayi lahir selamat, sehat kedua-duanya. Itu yang kita harapkan. Dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kesakitan ibu, angka kesakitan bayi. Nah, semoga praktek ini bermanfaat bagi ibu nanti yang akan melahirkan. Sudah kita beri ilmu, ya, ilmu baru, dan juga pada teman semua, kepada ibu-ibu, kepada keluarga. Semoga ini membantu kita semua untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi. Terima kasih. Salam sehat. Baiklah, kan? Hebat.